Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini untuk memperbaiki atau mentaubati apa yang telah lalu dan memperbaiki apa yang akan datang. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW, beliau yang sejarahnya atau sirahnya yang sama-sama kita pelajari dan kelak kita mampu meneladani keseharian beliau, sunnah-sunnah beliau, dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surga bersama beliau dan para sahabatnya. Teman-teman rahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangka mengkaji kitab Al-Yaum An-Nabawi. Ya, kemarin kita sudah sampai di waktu Rasulullah SAW dari mulai waktu duha sampai menjelang zuhur, dan diantaranya adalah beliau melakukan rahatul qailulah atau tidur sebelum zuhur, tidur ringan ya, sebelum zuhur, yang kita kenal hari ini sunnah qailulah. Itu diantara beberapa kegiatan beliau dalam mengisi waktu antara zuhur sampai antara waktu duha sampai menuju waktu zuhur. Insyaallah ini menjadi terakhir, yaitu salah satu kegiatan beliau adalah mengunjungi masjid Quba. Yang kemudian kita lanjut sampai zuhurnya dan apa yang beliau kerjakan setelah sholat zuhur. Bismillah, kita akan baca. Nah, judulnya di sini adalah ila Quba, yaitu ke Masjid Quba. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sunnah, ya, memiliki kebiasaan sunnah beliau untuk pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Kita baca ya dari kitabnya. Wa kana yadhhabu duhan fi kulli sabtin rakiban wa mashiyan ila Quba fayusalli fil masjid wa rubbama ata ilaihi ahlu Quba wa hum banu Auf ibn al-Harith fil masjid fayusallimuna alaihi wa huwa yusalli fayushiru ilaihim. Adapun Rasulullah SAW pergi ke Quba di waktu duha, kadang di hari Sabtu, kadang beliau berangkat ke sana masyian, jalan kaki, au rakiban, jalan kaki atau menaiki tunggangan beliau, ya. Fa yusalli fil masjid, kemudian salat di Masjid Quba. Kemudian di sana berkumpullah penduduk asli Quba, yaitu kabilah Auf ibn al-Harith. Ya, berkumpul, kemudian Rasulullah salat di sana, mendoakan mereka dan lain sebagainya. Fa idza dhahaba ila Quba fa innahu yanamu al-qailulah inda Ummi Haram binti Milhan ukhtu Ummi Sulaim wa zawjatu Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu wa hiya min maharimihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau pergi ke Quba, beliau tetap melakukan qailulah. Beliau melakukan sunnah qailulah, tidur ringan di rumahnya Ummu Haram binti Milhan. Ini masih saudara dengan Rasulullah SAW. Fadakhala 'alaiha yawman. Pernah satu kali Rasulullah masuk ke rumahnya. Fa'at'amathu wa ja'alat tafli ra'sahu, ya. Rasulullah dikasih makan, ya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tidur, thumma istayqadha wa huwa yadhhak. Ya, Rasulullah tidur, kemudian bangun-bangun Rasul tertawa. Ayadhhak. Qalat wa ma yudhikaka ya Rasulullah. Apa yang membuat kamu tertawa ya Rasulullah? Apa yang membuat kamu tersenyum? Ya. Qala nasun min ummati uridu alaihi guzatan fi sabilillah yarkabuna tabaja hadzal bahr mulukan 'ala al-asir. Ya, intinya dari mimpi ini adalah Rasulullah mimpi di rumahnya Ummu Haram satu kali setelah beliau dikasih makan di sana. Ya. Kemudian Rasulullah bangun-bangun tertawa. Apa yang menyebabkan beliau tertawa? Qalat ya Rasulullah, ud'ullaha yaj'al minhum. Jadi ada nasun min ummati, segelompok dari umatku, kata Rasulullah, uridu alayya wuzatan fi sabilillah yarkabuna thabaja hadzal bahr mulukan al-asir. Ya.
Ada lagi, nasun min ummati uridu alayya wuzatan fi sabilillah kama qala fil awal. Ya, inti dari ini adalah Rasulullah mendoakan Ummu Haram agar termasuk menjadi salah seorang dari umat beliau yang dikabarkan kebaikan. Kemudian fi zamani Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu fasuri'at an dabatiha hina kharajat min al-bahr wa tufiyat syahidat radhiyallahu anha. Ini Ummu Haram ya, akhirnya meninggal syahid. Wa ya lillahi li hadhihi al-bashair an-nabawiyyah yulqiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Bulaidah fi hashiyat al-jazirah ala halin min al-qillati wal-'ailah fayubashshiru bi anna ummatahu satarkabu bahra ar-rum. Ya. Rasulullah mengabarkan kepada umatnya bahwasanya nanti dari umatnya itu akan satarkabu bahra ar-rum, mengarungi. Raqibal bahr itu artinya mengarungi. Wa ma kana al-arabu ahlu rukubil lil bahri. Padahal orang Arab tuh bukan kayak nenek moyang kita gitu. Nenek moyang kita itu seorang pelaut ya katanya. Tapi orang Arab tuh la ya'rifuna rukubal bahri wala as-sibah. Karena mereka ya kita tahu nggak ada sungai yang seperti kita di Indonesia, atau laut pun mereka sebagian nggak pernah lihat laut. Fadlan an yakunu minal muharibina fi. Ya laut aja nggak tahu gimana mereka termasuk orang-orang yang bisa perang di sana gitu. La tadri mimma ta'ajjab amman hadhihi al-bushra an-nabawiyyah allati tajawazat hudud al-imkanat wa at-tawaqqu'at wa adh-dhuruf al-muhitah. Am min hadha al-yaqin fi talaqqi al-bashari min Ummi Haram radhiyallahu anha. Fahiya lam tas'al kayfa dhalika wa nahnu kadhalik wa mata sayakunu dhalik wa innama badarat qailah ud'u Allah ay yaj'alani minhum wa ka'anna al-mashhad minha ra'y al-'ain. Baik, inti dari pembahasan ini adalah Rasulullah punya kebiasaan dalam mengisi waktu beliau di waktu duha sampai zuhur, diantaranya pergi ke Masjid Quba untuk sholat di sana ya 2 rakaat yang sebagaimana kita tahu. Berarti Rasulullah setiap pekan ke Masjid Quba untuk melakukan ziarah ke sana dan sholat di Masjid Quba dan mengunjungi kaum muslimin yang ada di sana. Judul selanjutnya adalah Umsiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umsiyat atau mulai petang ya. Petangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza zalat asy-syamsu adzana Bilal lidh-dhuhr. Kalau matahari sudah tergelincir sedikit maka Bilal melakukan azan. Fa yastayqidhu sallallahu alaihi wasallam min qailulatihi in kana la yazalu na'iman. Rasulullah bangun dari qailulahnya kalau memang masih tertidur. Wa yujibul muadzin bimithli ma yaqul. Kemudian menjawab azan sebagaimana yang dikatakan oleh seorang muadzin. Wa yatawadda in kana bihi haja ila wudu. Berwudu kalau memang ada kebutuhan untuk wudu. Maksudnya belum batal dari wudunya Rasulullah SAW. Tsumma yusalli fi baitihi 4 rakaat. Kemudian salat di rumahnya 4 rakaat. Wa kana yaqul innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Rasulullah mengatakan innaha sa'atun, sesungguhnya ini adalah waktu tuftahu fiha abwabus sama', dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih, dan aku ingin amalku diangkat naik dan aku dalam keadaan melakukan amal saleh. Thumma yantadhiru as-salata fi baitihi. Kemudian Rasulullah menunggu waktu salat di rumahnya. Wa rubbama kana 'indahu ba'dun banihi. Kadang ada anak cucu beliau di rumahnya, ya. Kal Hasan wal Husain ibnai Fatimah atau Umamah ibnatihi Zainab. Jadi cucu yang perempuan namanya Umamah. Fayula'ibuhum hatta yu'dhinahu Bilal radhiyallahu anhu bis salati fayakhruj, sampai Bilal memberitahu untuk salat, kemudian Rasulullah meninggalkan cucu-cucunya. Wa rubbama, dan terkadang qabbala ihda zawjatihi wa huwa kharijun ila shalah. Terkadang beliau sebelum keluar beliau mencium istrinya dulu. Fa idza kharaja aqama Bilal radhiyallahu anhu as-salat wa qama as-sahabat radhiyallahu anhum idza ra'ahu. Ya.
Baik. Wa rubbama faji'ahum manzaruhu kharijan ilaihim hamilan. Kadang sahabat dibuat kaget oleh Rasulullah karena Rasulullah sholat bawa Hasan atau Husain, ya. Au hamilan ibnu, kadang bawa cucu yang perempuan yang namanya Umamah radhiyallahu anha, ya, Umamah. Wa min dzalika annahu, pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sholat bawa Hasan atau Husain gitu. Fataqaddama fa wada'ahu thumma kabbara lis-salati fasalla. Kemudian mau sholat Al-Hasan atau Al-Husain ditaruh, kemudian Rasulullah kabbar. Fasajada fi athna'i salatihi sajdatan atalaha. Pernah satu kali Rasulullah sholat, terus kok sujudnya panjang banget ya. Sujudnya panjang banget kayak nggak biasanya. Kemudian seorang sahabat yang namanya Shaddad ibn Al-Hadi radhiyallahu anhu mengangkat palanya. Fa'idha as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Ternyata di atasnya ada cucu beliau yang lagi duduk atau bermain di tempat sujudnya atau punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala nas, setelah selesai salat jamaah atau para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan ataltaha." Ya Rasulullah, engkau sujud kok lama banget gitu ya. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaih, sampai kami mengira ada sesuatu atau lagi datang atau turun wahyu kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kullu dzalika lam yakun. Enggak. Semuanya itu enggak benar. Artinya aku lagi tidak dapat wahyu atau ada sesuatu atau apa, enggak. Walakin, kata Rasulullah, ibni irtahalani fakarihtu an ujilahu hatta yaqdi hajatahu. Tapi di atas ada cucuku yang lagi bermain. Aku takut kalau aku berdiri itu mengganggu mereka nih, cucunya Hasan Husain lagi main. Bayangkan akhlak Rasulullah SAW, meskipun di tengah sholat, tapi kepada anak kecil beliau sangat menghormati. Sampai akhirnya beliau tunggu sujud lama. Yang penting cucunya selesai dari main di atas punggungnya, baru beliau bangkit dari sujudnya. Ya. Wa kana yusalli adh-dhuhra fi awwali waqtiha wa yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn minha fi kulli rak'atin binahwi 30 ayatan wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula wa yuqassiru fi ath-thaniyah wa yaqra'u fi al-ukhrayayn qadra nisfi min dhalik. Kadang Rasulullah SAW salat 2 rakaat pertama di waktu zuhur dengan membaca kira-kira 30 ayat. Memperpanjang rakaat pertama karena apa? Sambil menunggu sahabat yang mau ikut berjamaah, ya. Wa yuqassiru fi tsaniyah, dan di rakaat kedua enggak sepanjang yang di awal, dan di rakaat 2 terakhir tidak sepanjang di rakaat 2 pertama. Wa rubbama atalaha hatta inna salat tuqam fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fa yaqdi hajatahu thumma yadhhabu ila ahli fa yatawadda thumma yatra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula mimma yaqul. Kadang ada sahabat yang batal terus ke Baqi qada'ul hajah, kemudian balik ke rumahnya wudu, kemudian balik lagi ke masjid dan Rasulullah masih dalam keadaan belum ruku. Baik, wa kana yusirru qira'ata fi salatihi fa ya'rifuna qira'atahu bi ittirabi lihyatihi wa rubbama sami'u minhu al-ayah wal ayataini ahyanan. Rasulullah mensirkan sir itu tidak membaca keras ya. Bacanya ini, dari mana sahabat tahu? Dari gerakan mulutnya yang sehingga jenggotnya ikut bergerak, ya. Kadang ada yang mendengar 1 ayat 2 ayat gitu, saking Rasulullah yang nggak diem banget tapi berbisik ya. Fa idza farigha min salatihi aqbala ala ashabihi fa in kana qad nazala amrun aw 'arada 'aridun khataba an-nas ba'da salati adh-dhuhr li'annaha waqta ijtima'in nas idhum qad nahadu min qaylulatihim fal-istima'u fiha akthar wan nufusu jammat mustarihah wa'iyatun lima yuqal. Terkadang setelah salat zuhur, beliau sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap kepada para sahabatnya, kemudian mengatakan atau khutbah, atau kalau ada kejadian atau ada perkara apa, Rasulullah langsung berkhutbah. Di antaranya, ya, dulu pernah datang utusan dari Al-Mudarriyyin, pernah datang utusan gitu ya ke Madinah. Fara'a ma bihi minal ju'i wal faqati faghadib. Rasul melihat para utusan ini kok kecapean, terus lapar. Rasul marah.
Selesai sholat, Rasul langsung fasa'idal minbar, Rasulullah naik ke mimbar. Wa khataba ba'da salati dhuhr fahamidallah wa athna alaih. Setelah memuji Allah dan ya, Rasulullah mengatakan amma ba'd fa innallaha anzala fi kitabih. Rasulullah langsung berkhutbah di tengah para sahabatnya setelah zuhur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu dalam surat An-Nisa ayat 1 ya. Kemudian Rasulullah juga mengutip ayat ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tasaddaqa rajulun min dinari min dirhami min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bi shiqqi tamra fahatha an-nas ala sadaqa wa raghhabahum. Kemudian Rasulullah setelah mengutip dua ayat, Rasulullah langsung mengucapkan tasaddaqa rajulun ya. Tasaddaqa rajulun min dinari. Seseorang bersedekah dengan dinar yang ada pada dirinya atau yang dia miliki. Min dirhami atau dari dirhamnya atau dari bajunya atau dari sa' burrihi. Sa' ukuran sa' dari burnya. Bur itu adalah ya gandum bisa dikatakan. Min sa'i tamrihi atau dari tamarnya walau bisyikit tamrah atau cuma satu aja, satu butir aja ya, para sedekah semua. Setelah melihat Rasulullah khutbah karena ada utusan yang kelaparan ya, itu Rasulullah biasanya seperti itu, terkadang seperti itu sambil setelah salat ya. Wa shalat dhuhra, pernah satu kali Rasulullah SAW ya salat, kemudian Rasulullah naik ke mimbar. Fadzakara as-sa'ah wa dzakara anna qablaha umuran 'idham. Rasulullah mengingatkan kaum muslimin, para sahabat tentang hari kiamat dan sebelumnya akan ada perkara-perkara yang besar, kejadian-kejadian yang besar, huru-hara dikatakan. Kemudian Rasulullah mengatakan man ahabba an yas'alani an syai'in falyas'alni anhu fa wallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadha. Jadi Rasulullah pernah kesel sama para sahabat gara-gara sebenarnya Rasulullah bisa dikatakan kesel karena banyak sahabat nanya yang enggak terlalu penting gitu. Contohnya, jadi banyak setelah Rasulullah mengatakan itu ya, barang siapa yang mau nanya saya silakan tanya dan saya akan jawab selagi saya masih di sini, kata Rasulullah. Fa aktsara nasul buka. Sampai Rasulullah banyak sahabat yang nangis. Oh, Rasul kayak lagi kesel sama kita gitu ya. Kemudian Rasul sampai bilang, dan sering Rasul ngucapin gini, "Salu nih, ayo, siapa lagi yang mau nanya? Nanya sini," gitu loh. Ini penting untuk kita agar tidak menanyakan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Karena ada sahabat yang namanya Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, beliau berdiri kemudian berkata, "Ya Rasulullah, nanyanya enggak penting. Kenapa?" Dia nanya apa? Man abi? Siapa nama bapak saya? Katanya seperti itu. Dijawab sama Rasulullah, ente bapak ente gini-gini. Abuka Hudzafah. Padahal kan jelas ya, dia tahu nama bapaknya. Kenapa bertanya kepada Rasulullah yang enggak ada manfaatnya sama sekali? Falamma akthar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqul saluni baraka Umar. Sampai Rasul udah sini tanya lagi, apa yang mau ditanya? Ayo tanya aja sini gitu, tanya gitu ya. Sampai akhirnya Umar bersimpuh di depan Rasulullah SAW ya, faqala radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ya Rasulullah, kami ridho Allah Tuhan kami ridho. Ini Umar mau minta maaf atas kelakuan para sahabat yang demikian dan minta maaf kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala Umar dzalik. Kemudian Rasulullah mulai tenang. Rasulullah tenang, diam, enggak ngomong, tanya lagi gitu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laqad uridat alayya al-jannah wan naru anifan fi 'urdi hadzal ha'id tadi, demi Allah yang zat di mana nyawaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW. Tadi diperlihatkan, ditampakkan kepadaku al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr. Ya.
walau ta'lamuna ma a'lam, jika seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Fama ata'ala ashabi Rasulullah SAW yaumun asyaddu minhu ghattaw ru'usahum wa lahum khanin. Tidaklah hari di mana para sahabat juga merasa malu kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya mereka menutup kepada kepala-kepala mereka. Ya. Kemudian Rasul pernah juga berkhutbah setelah Ma'iz dirajam. Ma'iz ya, radhiyallahu anhu, sahabat yang taubat dari dosa zinanya. Ya. Kemudian thumma ya'udu sallallahu alaihi wasallam ila baiti, setelah salat di masjid, beliau kembali ke rumahnya, fa yusalli rak'atain, salat sunnah ba'diyah ya, 2 rakaat. Karena gini, sebaik-baiknya salat itu di rumah, kecuali salat 5 waktu. Thumma yakhruju sallallahu alaihi wasallam ila ashabi rubbama jalasa lahum ila al-'asr kama habasa nafsuhu wa liwafdi 'abdi Qais min salati dhur'in. Terkadang Rasulullah setelah itu keluar nemuin para sahabatnya. Kadang juga Rasulullah nggak pulang-pulang sampai asar, sebagaimana kejadian dulu saat Rasulullah tertahan, artinya tertahan sampai nggak balik gitu, nggak pulang ke rumahnya ketika ada utusan Abdi Qais, ya. Pernah satu kali Rasulullah SAW dengar ada kejadian, ya, para penduduk Kuba ada cekcok, ya, mungkin tawuran ya, ada sampai main lempar-lemparan batu. Akhirnya Rasulullah setelah zuhur ke sana, ya, mau mendamaikan ahlu Kuba gitu, ya. Akhirnya Rasul berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, kalau sampai asar saya belum balik ke sini, azan aja nggak apa-apa, terus suruh Abu Bakar sholat, ngimamin gantiin saya, kata Rasulullah SAW. Falamma hadaratil asr adzana Bilal. Setelah asar masuk, akhirnya Bilal azan, kemudian Abu Bakar disuruh menjadi imam, ya. Kemudian nggak lama Rasulullah datang, gitu ya. Nggak lama Rasulullah datang dan masuk ke shaf. Nah, para sahabat heboh. Akhirnya pada tepuk tangan, mau ngasih tahu Abu Bakar, ini ada Rasul, udah ada Rasul gitu. Sampai akhirnya, ya, Abu Bakar kembali dan Rasulullah jadi imam. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, setelah sholat, malakum, apa yang terjadi pada kalian atau kenapa kalian? Hina nabakum syai'un fi sholati akhadtum fi taswik. Kenapa kalian pada tepuk tangan tadi? Ya, niatnya mau mengabari kalau ada Rasul, pakai tepuk tangan gitu ya. Innama tasfiqul nisa, adapun tepuk tangan itu buat perempuan, kata Rasulullah. Man nabahu syai'un fi salatihi, maka kalau tadi mau ngingetin, ya, harusnya bilang subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa tafat. Tidaklah seseorang kalau disebut subhanallah pasti dia akan nengok, kata Rasulullah. Ya Abu Bakar, ma mana'aka an tusalli bin nasi hina asyartu ilaik. Ya wahai Abu Bakar, kenapa kamu enggak mau jadi imam padahal aku sudah perintahkan, aku sudah kasih tahu kepadamu wahai Abu Bakar. Faqala Abu Bakar mengatakan, maka yang bagi libni Abi Quhafa an yusalli baina yaday Rasulullah SAW. Tidak pantas ya Rasulullah, Ibnu Abi Quhafa, itu nama kakek orang tuanya, nggak pantas ya Rasulullah, Ibnu Abi Quhafa ngimamin di situ ada Rasul, nggak pantas gitu. Masa Ibnu Abi Quhafa bukan orang siapa-siapa di belakang Rasul jadi makmum gitu kira-kira ya. Baik, itu kira-kira aktivitas Rasulullah setelah zuhur. Beliau terkadang habis sholat, ya kalau ada perkara sesuatu yang butuh ditanbih, butuh dikasih tahu langsung, Rasul langsung khutbah. Kayak seperti tadi ada orang utusan datang dalam keadaan lapar, akhirnya Rasul berkhutbah sampai akhirnya para sahabat bersedekah dengan apa yang mereka miliki. Baik, ya itu kira-kira baru sampai zuhur ya, insyaallah. Ini sampai zuhur, ba'da zuhur maksudnya. Apa yang Rasulullah lakukan tadi sebelumnya kita sudah bahas dikit tentang Quba, karena di antara aktivitas beliau setelah dalam mengisi waktu duha sampai zuhur itu adalah sholat di Masjid Quba, khususnya di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu
baik Rasulullah jalan kaki dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Quba, atau beliau menunggangi kendaraan beliau. Kemudian tadi kadang kalau beliau sholat di Masjid Quba, Sabtunya berarti beliau qailulahnya di rumah Ummi Haram, masih sahabat atau kerabat Rasul, masih mahramnya Rasul SAW. Kemudian setelah itu mengunjungi penduduk asli Quba, menyalami mereka, ya, doain mereka dan lain sebagainya. Setelah itu Rasulullah pulang. Dan kalau nggak ke Quba, di hari-hari selain hari Sabtu, Rasulullah sholat zuhur bersama para jamaah, para sahabat. Kemudian Rasulullah terkadang khutbah. Setelah itu kalau ada kejadian sesuatu yang harus ini, kadang Rasulullah ya menghadap sahabatnya, kemudian memberitahu sesuatu, menasihati, kajian singkat gitu bahasa kitanya. Kadang Rasulullah juga keluar lagi untuk mengurusi kaum muslimin yang lain, seperti tadi ada cekcok di Quba, penduduk Quba sampai mau lempar-lemparan batu, sampai akhirnya Rasulullah datang ke sana untuk mengadakan islah, untuk mengadakan ya sulh gitu ya, perdamaian di antara mereka. Sampai akhirnya Rasul tidak bisa mengimami asar dan digantikan Abu Bakar, tapi Abu Bakar merasa tidak pede dan tidak pantas kalau ada Rasulullah dan beliau yang jadi imam. Kiranya itu teman-teman, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap kita ikuti kajian kitab ini dengan harapan kita bisa meneladani hari-hari kita, apa sih yang Rasulullah kerjakan selama satu hari penuh itu, sehingga kecintaan kita semakin bertambah kepada beliau dalam rangka mengikuti sunnah beliau, dan kelak insya Allah kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat biidnillahi ta'ala. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mohon koreksi jika banyak kesalahannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.